wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yashalladi la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah sampai pada hari yang keempat ini kita masih diberikan istiqomah, diberikan kekuatan untuk selalu bertakorup. Saya kira dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya apa yang kita lakukan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama saling berwatawassobil haq watawassobisob saja, bergiliran. Kemarin sudah Ustadz Saijan, kemudian Ustadz Uci, kemudian besok insya Allah yang lain. Karena kita sudah diingatkan, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Innal insana fil khusr. Siapa dia yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mau saling menasehati dalam kebaikan dan tetap dalam kebenaran, gitu ya. Sholawat beri salam kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, seorang sosok sejati, revolusioner dari membawa zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sebagai pemimpin dalam satu buku yang ditulis oleh Michael Hart yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ternyata menempatkan Muhammad bin Abdullah ini urutan yang pertama. Jadi diakui oleh sejarawan dunia bahwa Nabi Muhammad dalam konteks kepemimpinannya ini kepemimpinan yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan sebagai ayah, beliau juga ayah terbaik. Sebagai pedagang, beliau pedagang yang terbaik, yang kita banyak mendapatkan kisah-kisah keteladanan dari para ustadz. Intinya bahwa sungguh di dalam diri beliau terdapat keteladanan nyata, dan mudah-mudahan kita semua dapat ittiba, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta BIMTEK, PM, AI dan penguatan karakter rahimakumullah. Di depan tadi saya mengutip salah satu ayat di Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat ke-9. Ini ayat peringatan sekaligus ayat solusi. Allah mengingatkan kepada kita untuk takut sekiranya meninggalkan generasi yang lemah. Wal yashalladi nalataraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Dan hendaklah takut sekiranya meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian, sehingga kalian khawatir dengan kesejahteraannya. Saya kira tugas kita sangat mulia. Kita menyiapkan kader-kader ideologis di Muhammadiyah, juga kader-kader biologis di rumah kita sendiri. Muhammadiyah ini saya kira rumah kedua kita, sekolah kita dari pagi sampai sore gitu ya, aktivitas di situ. Kalau kemudian aktivitas kita di sekolah itu tidak bisa membuat pundi-pundi amal kebaikan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi sesungguhnya. Beliau Ustadz Saijan itu kadang jam 5:30, jam 6 itu sudah ada di sekolahnya. Beliau ini spesialis dandan sekolah di Jogja itu. Dari sekolah yang bukan apa-apa menjadi sekolah yang digandrungi di masyarakat.
Tapi saya kira kita semua, saya pernah sampaikan, Bapak Ibu itu di Muhammadiyah kan seperti yel-yelnya ya, walau gaji besar tetap semangat. Bapak Ibu itu kan digaji 10 juta ya, paling enggak ya di Muhammadiyah ya. Iya, tapi yang diterima paling ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Di Jogja itu ada yang kurang dari 1 juta juga guru-guru Muhammadiyah itu. Tapi sering saya sharing ke beliau-beliau itu, biarlah kita berhutang ke Allah. Allah yang berhutang ke kita. Sebetulnya kita itu layak, kita itu dihargai lebih dari apa yang kita terima gitu. Nanti Allah akan membayar dengan cara-cara Allah. Yakinlah, tidak ketemu di kita, ketemu di anak cucu kita. Yakin saja, yakin saja. Karena kalau kita mau lihat sejarah bagaimana Kiai Dahlan itu kan dulu itu sudah mengajar. Karena di era beliau, di era Kiai Dahlan kan sedikit orang yang berpendidikan. Beliau sudah sampai belajarnya ke Timur Tengah dan seterusnya. Dan beliau bergaul, beliau ningratnya juga kan di Jogja. Beliau kan sudah mengajar di sekolah Osvia kan, sekolah milik Belanda. Muridnya keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng, wangi-wangi, gajinya besar. Tapi kenapa? Pertanyaannya, Kiai Dahlan lebih memilih membuat sekolah sendiri yang maaf, muridnya miskin, bahkan dicari-cari, dimandiin. Bahkan ketika Kiai Dahlan akan menggaji guru-guru di sekolah Muhammadiyah ketika itu, harus melelang perabotannya gitu. Apa yang dicari Kiai Dahlan? Kan itu salah satunya. Pertanyaannya itu. Tapi ternyata Muhammadiyah hari ini luar biasa. Banyak riset yang menyatakan belum ada organisasi di dunia ini yang sebesar dan sekaya Muhammadiyah. Saya pikir itu menjadi salah satu keberkahan pendiri kita Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu di Muhammadiyah. Karena saya pikir keberkahan itu bagian dari itu. Dan insya Allah itu juga gen itu, DNA itu ke kita semua Bapak Ibu. Bayangkan negara saja belum bisa punya sekolah di luar negeri, baru merencanakan. Muhammadiyah sudah punya MAC, Muhammadiyah Australian College di Australia. Kemarin sempat ada rekrutmen cari kepala sekolah yang kalau saya hitung-hitung per tahun itu pendapatannya sekitar 1 miliar. Kepala sekolah di MAC Australia. Nggak sampai sini infonya ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau Bapak Ibu ingin pindah ke Australia juga bisa gitu ya. Ingin punya pengalaman untuk bisa pengalaman luar negeri di MAC. Dan luar biasanya selama 1 tahun masih disubsidi oleh pemerintah Australia. Dan sekarang sedang ada pengembangan lagi, saya lihat di beberapa informasi di PP Muhammadiyah itu. Bapak Ibu, saya kembali ke ayat tadi. Hakikat kita semua tadi ya, ayat itu ayat peringatan sekaligus ayat solusi. Peringatan kita ada potensi bahwa kita itu akan meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah ilmu gitu ya, lemah fisik, sehingga juga lemah ekonominya gitu, lemah ekonominya. Dan solusinya gitu ya, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah bertakwa kepada Allah dengan perkataan yang benar. Bapak Ibu, kita hari ini apakah yakin bahwa anak-anak kita itu akan hidup lebih baik ketika sudah pisah dari kita? Tantangan anak-anak kita itu sekarang dahsyat luar biasa. Maka perlu pendampingan yang sangat serius dari kita semua. Nah, kalau kita membaca beberapa fenomena, misalnya riset yang dilakukan teman-teman di UGM dalam organisasi NAMS misalnya menyatakan 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Kita menyaksikan beberapa video pembulian juga luar biasa terjadi di level anak-anak kita. Artinya mereka mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa hari ini, dan itu bisa kita siapkan. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita tadi ya, ayat tadi, ketika kita ingin menyiapkan generasi-generasi yang kuat, itu dimulai dari kita dulu semua Bapak Ibu. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maaf, ayat ini kalau pakai logika ilmiah mungkin dalam riset kayaknya nggak nyambung. Pengen menyiapkan generasi yang kuat, kok bertakwa orang tuanya,
konteks orang tua ideologis berarti bapak ibu gurunya itu harus bertakwa dulu. Saya sering bilang, hanya lahir dari guru yang bahagia itu akan bisa melahirkan murid-murid yang bahagia. Hanya dari guru yang cerdas akan menghadirkan murid-murid yang cerdas. Kita paham Finlandia misalnya, yang hari ini masih diyakini pendidikan terbaik di dunia, ketika di riset, apa sih faktor penentu atau faktor utama yang membuat pendidikan di Finlandia itu hari ini menempati ranking tertinggi? Rankingnya itu, apakah fasilitasnya? Apakah kurikulumnya? Ternyata bukan. Nomor satu adalah gurunya. Yang punya kontribusi paling besar, nomor satu gurunya. Yang kedua siapa? Siswa itu sendiri. Baru kemudian fasilitas, kurikulum, dan seterusnya. Artinya memang kita punya peran dan posisi strategis. Tapi kadang-kadang juga menjadi dilematis ya. Mungkin Bapak Ibu itu di sekolah menjadi guru-guru favorit. Menjadi guru favorit di sekolah. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi ibu favorit bagi anak-anak kita? Apakah kita menjadi ayah favorit bagi anak-anak kita? Apakah kita menjadi suami favorit? Kok suami favorit ya? Padahal suaminya cuma satu, gitu ya? Atau istri favorit, gitu ya? Padahal cuma satu. Tapi paling tidak kita menjadi orang yang nyaman dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, saya akan tambahkan pada konteks tadi. Ternyata untuk menyiapkan diri yang baik itu bertakwa dulu kita. Kemudian dengan perkataan yang benar. Berkata yang benar yang saya pahami dalam tafsir At-Takwir itu setidaknya ada dua. Berkata dengan lemah lembut dan berkata dengan jujur. Jadi tidak tidak memberikan pujian berlebihan. Karena pujian yang berlebihan juga ternyata efeknya tidak baik Bapak Ibu. Bapak Ibu di sesi pertama dapat materi growth mindset ya. Itu Prof. Suyanto, yang kalau kita baca bukunya dari Carol Dweck itu sempat membuat riset 2 kelas di Australia itu di Amerika, yang satu dikasih pujian-pujian, kamu hebat, juara dan seterusnya itu. Yang satu kelas itu diberikan penguatan, encouragement, diberikan penguatan, dorongan secara proporsional. Ketika kemudian 2 kelas ini diminta menyelesaikan soal yang lebih menantang, apa yang terjadi? Anak-anak yang biasa diberikan pujian, kamu hebat, kamu juara dan seterusnya itu, diberikan prize, apresiasi atau hadiah yang berlebihan itu, ternyata mereka memilih mengerjakan soal-soal yang levelnya lebih rendah. Mereka takut gagal ternyata, takut tidak dibilang hebat lagi, takut dibilang tidak juara lagi, takut salah, takut dan seterusnya. Dan anak-anak yang biasa diberikan dorongan, pendampingan secara proporsional, ternyata mereka berani mengerjakan soal-soal yang lebih menantang. Kenapa? Ya ada dekengan pusat secara psikologis. Kenapa? Selama ini didorong, didampingi oleh Bapak Ibu guru gitu kira-kira. Nah, bagaimana kita mendampingi generasi alpha yang kita paham mereka itu generasi yang hidup di era digital dan seterusnya. Saya nggak akan singgung banyak tantangan game online dan seterusnya. Tetapi begini, saya ingin masuk pada untuk membuat karakter atau membuat generasi yang kuat. Saya ingin padukan dengan background saya sekolah pendidikan itu ada yang namanya bahasa cinta Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita bermasalah sesungguhnya di rumah tantrum, di Jogja ada kelitih, kenalkan remaja yang singkatnya itu secara psikologis dibilang kenakalan remaja, tidak ada kenakalan orang tua gitu ya. Padahal kadang-kadang ada orang tua yang agak-agak nakal juga, tapi insya Allah di ruangan ini tidak ada gitu ya. Itu karena tangki cintanya tidak penuh di rumah. Apa itu tangki cinta? Perasaan-perasaan atau emosi-emosi merasa dihargai, merasa disayang, merasa dihormati. Dan tangki cinta itu Bapak Ibu hanya bisa dipenuhi dengan bahasa cinta. Hanya bisa dipenuhi dengan bahasa cinta. Paling tidak ada 5 bahasa cinta yang nanti Bapak Ibu bisa kenali ke paling enggak anak-anak kader biologisnya. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu itu kenal bahasa cintanya anak-anak di sekolah.
Bila perlu juga kenali bahasa cintanya pasangan kita masing-masing. Jangan-jangan kita sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kita nggak kenal bahasa cinta pasangan kita juga. Apa dampaknya? Ada enggak pertanyaan? Padahal udah nikah lama, masih ada pertanyaan. Ya, ayah itu cinta nggak sih sebenarnya sama aku? Bu, gitu ya. Bunda itu sebenarnya sayang nggak sih sama aku gitu? Jangan-jangan kita nggak mengenal bahasa cinta. Karena bahasa cinta itu yang memenuhi tangki cinta. Paling ada 5 tadi ya. Dengan pujian, gitu. Kemudian dengan layanan, kemudian hadiah, kemudian dengan sentuhan, dan dengan waktu luang. Begini Bapak Ibu, anak-anak yang bahasa cintanya dengan layanan, ketika diberikan pujian, dia merasa belum dicintai. Saya punya 3 anak dengan 3 bahasa cinta. Anak saya yang bahasa cintanya dengan kata-kata itu masih kecil Bapak Ibu, masih kelas 3 SD itu pernah, kelas 2 SD itu pernah bilang, ya coba ayah keluar dulu ketika saya antarkan ke sekolah, naik mobil itu, kemudian coba ayah keluar dulu, terus bukain pintu saya sambil ayah bilang, silahkan turun Tuan Putri. Itu anak yang bahasa cintanya dengan kata-kata. Dan ketika saya bilang, kamu cantik banget loh, matching banget baju kamu dengan kerudung kamu, makasih ayah, saya dipeluk. Tapi ketika saya berikan pujian itu ke anak saya yang satu lagi, cewek juga padahal, apa dia bilang? Dasar buaya darat. Dia bilang kayak gitu. Tapi kata apa? Karena bahasa cintanya itu hadiah. Misalnya saya habis pelatihan kayak gini nih, saya misalnya di hotel itu kan kadang ada sekedar pensil. Pensil itu saya kasih pita, saya kasih ke anak saya. Mbak, ayah punya sesuatu buat kamu. Saya kasih pita, saya kasih special for you. Saya dipeluk sama dia, makasih ayah. Bahasa cintanya dengan hadiah. Ada satu lagi bahasa cinta yang dengan layanan. Anak saya nomor 1 itu dengan layanan. Jadi ketika saya suruh mandi gitu, Kak mandi Kak, iya ya, tapi nggak jalan-jalan. Tapi ketika saya ambilkan anduknya, Kak ini anduknya, di situ tuh pintu kamar mandinya, mandi dia. Atau ketika mau sekolah, udah mandi, saya siapkan sekedar, sepertinya sepele Bapak Ibu, baju untuk dia pakai. Kak ini baju kamu. Dia cepat, dan dia merasa dicintai sama orang tuanya. Tangki cintanya penuh di situ. Nah, makanya tadi coba Bapak Ibu juga kenali bahasa cinta dari suami atau istri Bapak Ibu. Karena saya menemukan kasus sudah menikah puluhan tahun, 30 tahun, itu konseling, saya tuh nggak ngerti suami saya itu sebenarnya cinta nggak sama saya, kira-kira kayak gitu. Jangan-jangan yang di sini juga ya cinta nggak sih suami saya gitu ya? Cinta dong. Anaknya papat no. Ini Pulang nih. oh iya, masa udah. Karena memang secara psikologis laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya memang pasti berbeda ya. Kalau sama mah nggak bisa. Tapi ada risetnya Bapak Ibu. Risetnya gini, pasangan, ada survei pasangan suami dan istri. Ketika ditanya hal besar apa yang sudah diberikan suami ke istri, dan istri juga ditanya hal besar apa yang sudah diberikan oleh suami kalian, atau yang paling diingat hal besar apa? Apa ternyata hasil survei itu? Bagi suami, dia menjawab, hal terbesar yang saya berikan ke istri saya ketika dia ulang tahun dan saya berikan kunci mobil mewah. Apa kata istri? Para istri, perempuan itu ketika ditanya, apa yang paling diingat atau hal besar yang diberikan suami kalian? Yang diingat salah satunya, ketika turun hujan, saya akan masuk mobil, dia menggunakan jaketnya untuk melindungi saya dari air hujan. Itu yang diingat seorang perempuan. Ada yang mengatakan ketika belanja, dia membawakan belanjaan saya. Padahal bagi suami itu kayaknya sepele banget, nggak berarti. Tapi bagi seorang perempuan, ternyata itu sangat berarti. Saya nggak tahu kalau perempuan-perempuan di ruangan ini apakah juga begitu, atau lebih tadi ya, lebih baik kunci mobil Mercy lah Pak Hardi daripada bawain belanjaan gitu ya. Kapan sah? Tapi kembali ke bahasa cinta itu Bapak Ibu. Tapi benar, mari kita mulai kelola di sekolah Muhammadiyah itu juga dengan memahami bahasa cinta anak-anak kita. Ketika pagi sering banyak drama, saya yakin sering banyak drama di rumah itu. Saya juga gitu ya, saya juga ngajar, dan istri juga ngajar.
sambil nyiapin anak-anak di Jogja itu 6:30 sudah masuk sekolah. Di sekolahnya Ustadz Saijen itu juga jam 6:30 itu udah masuk, mulai dari murojaah dan seterusnya itu. Ketika anak-anak itu kan kadang bangun pagi juga nggak bagus, nggak dengan bahagia gitu kan. Harus ada drama dulu, belum makan dulu dan seterusnya. Kadang kita itu cepet deh, cepet kak, cepet. Anak ketika disuruh cepet-cepet itu, ayo nanti telat, penuh dengan tekanan dari rumah. Dan anak itu nggak bisa berpikir Bapak Ibu. Ketika di rumah kita minta suruh cepet. Yang terjadi biasanya sepatu ketinggalan, salah seragam. Kenapa? Anak nggak bisa mikir karena cepet. Apa yang harus dia lakuin gitu? Karena semakin anak ditekan, otaknya memfrozen, otaknya membeku. Teori neuroscience-nya kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan di rumah? Misalnya kita bicara kadar ideologis dan biologis tadi, di rumah bisa kita, Dek, apa yang perlu ayah bantu? Apa yang perlu ibu bantu? Terus langsung dieksplisitkan. Bukunya udah disusun belum? Tasnya udah disiapin belum? Topinya awas ketinggalan, kerungnya dipakai aja. Disebut barang-barangnya, udah belum? Ini udah belum? Apa yang bisa dibantu? Karena kalau ayo cepet kita telat, suka kayak itu kan, Bapak Ibu kan harus ngajar juga, harus nyiapin anak juga di rumah. Yang terjadi anak kita justru tidak bisa berpikir, dan itu membawa anak-anak berat untuk bisa belajar di sekolah di awal. Dalam guru mindset kita mengenal ada namanya mental mindset. Itu pintu masuk anak untuk bisa belajar. Maaf, di sekolah Muhammadiyah itu kan ada tradisi menyambut anak-anak di depan kan. Coba ditatap dengan penuh kasih sayang Bapak Ibu. Bila perlu dicium, Ustaz Sain itu biasa yang kemarin disampaikan juga mengelus anaknya, karena nggak mungkin memeluk yang itu ibunya gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi itu secara psikologis, apa yang sudah terjadi di rumah yang tadi banyak drama itu secara psikologis bisa dihilangkan Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan tatapan, senyuman, bahkan dielus kepalanya itu membuat anak merasa terlindungi. Ada yang merasa diharapkan. Maaf, jangan sampai di sekolah Muhammadiyah berjajar nih guru-guru, ya berjajar sambil ngobrol tangannya ditaruh di kayak gini aja. Ngobrol sama gurunya sebelah sini, muridnya di situ, tangannya dikasihin aja, cium. Gak ada maknanya itu, gak ada maknanya. Kenapa? Gak ada bonding. Dia ngobrol, maaf, bahkan mungkin sambil pegang HP, tangannya suruh nyium ke muridnya. Apa maknanya? Insya Allah nggak ada ya di sekolah-sekolah kita. Nah insya Allah Bapak Ibu, saya kira kita sudah benar lah mengambil jalan dakwah di Muhammadiyah melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Saya tahu itu motivasi yang mudah-mudahan tagline kita kan, walau gaji besar tetap semangat. Saya sepakat sih, karena nilai gaji itu tidak harus semuanya berupa uang Bapak Ibu, tapi insya Allah keberkahan hidup. Ya Pak Hardi ngomong kayak gitu enak Pak Hardi, tapi bener Bapak Ibu, yakin saya ngerasain ayah ibu saya itu guru SD, serius, sekarang udah pensiun, alhamdulillah masih sehat. Kalau mau dibilang gaji guru zaman dahulu kala, aduh jauh sekali dibanding sekarang. Kesejahteraan udah oke, tapi alhamdulillah mungkin saya bisa dapat beasiswa sampai S3 itu bukan saya yang pintar, bisa jadi keberkahan ayah ibu saya itu. Maka sekali lagi saya mengingatkan lah untuk saya juga, untuk kita, karena saya juga sebagai guru kan, kita semua sebagai guru di sini, yakin saja, biarkan Allah berhutang pada kita. Kita nggak usah hitung-hitungan. Oh gaji saya kan baru segini, gaji dia di sekolah dia segitu. Ya wajar dong dia ngajarnya serius, wajar dong dia di sekolah sekian jam. Saya ngapain? Lebih baik saya nyambi dagangan aja. Jadi waktunya sekolah update status, jualan, Shopee, apa macam-macam gitu ya. Gak ada lah ya. Jadi fokusnya, yakin saja Bapak Ibu, ketika kita serius, ya, ketika serius mengurus umat Allah, maka Allah lebih serius mengurus urusan kita. Yakin ya? Insya Allah. Terima kasih, saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah sudah diinformasikan ke panitia. Mungkin kalau belum, saya tambahkan hari Ahad kita insya Allah penutupannya jadi ya Ustaz Agus jam 7 ya. Jadi Bapak Ibu sebelum sholat subuh sudah mandi dulu ya. Mandi sebelum subuh. Tapi ini kayaknya wajah-wajahnya di Famalam yahkumu bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Hukum apa yang mana lagi yang tidak kamu pakai, kan gitu ya.
Maka ketika tidak mau berhukum dengan ketentuan Allah, faulaika humul zalimun, maka akan masuk orang-orang yang zalim. Ketika bicara tentang pernikahan, perkembangbiakan, Rum 21 kan itu boleh dibawa. Maka harapannya guru-guru Muhammadiyah itu ya kayak Ibnu Sina. Jadi dia dokter tapi juga paham agama. Jadi jangan sampai aku matematika, aku fisika kok. Enggak, aku bahasa Indonesia. Kamu tidak akan pernah mendapati peningkatan pemahaman agama ketika kita hanya saklek pegang ijazah Anda. Kita ingin Bapak Ibu, lebih-lebih guru SD. Guru SD itu harus bisa segala-galanya. Ya, guru SD itu harus bisa segala-galanya karena kemampuan dasar. Karena kemampuan dasar apapun jurusannya sebenarnya tidak apa-apa guru SD. Asal memiliki nilai talenta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya survei ada 3 karakter guru yang kuat. Ya, guru yang paling kuat itu biasanya ya. Karena saya pernah wawancara hari Sabtu diterima, oke, masuk hari Senin, habis upacara hari Senin keluar resign. Ketika mendengar kata janji pelajar Muhammadiyah, sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah, dia takut resign kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga punya mantune, anak mantu PCA, pimpinan cabang Aisyah. Jadi karena mertuanya itu guru, kemudian mantunya pengen juga jadi guru, dipaksalah menantu jadi guru. Ngebel, Pak Puji masih ada lowongan. Jane sebenarnya tidak ada, Bu. Lah pripun? Titip anak saya yang ngebel ketuanya Aisyah. Lah jurusannya apa, Bu? Bahasa Inggris. Padahal kami sudah punya bahasa Inggris 2. Ya udah, Bu, nggak apa-apa. Coba kita test drive. Dari sebulan, 2 bulan kelihatan gelisah karena nggak sesuai. Pengennya masak, pengennya pulang. Akhirnya benar, setahun kemudian resign. Pengennya buka warung banana cake, apa ya? Cake roti ya. Pengen bikin roti. Ya udah. Memang passionnya di situ. Nah, maka 3 Bapak Ibu yang saya hormati, 3 ini adakah ada pada diri kita? Biasanya yang kuat jadi guru itu 1, trah guru yang secara vertikal bernasab guru. Orang tuanya, bapaknya guru, itu biasanya mereka lebih kuat. Biasanya orang tuanya selalu beri support. Sudahlah, nggak apa-apa, dinikmati, walau kecil, tapi kan pahalanya besar, ilmu yang bermanfaat, kan gitu ya. Orang tua pasti mensupport. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 di antara pasangan hidupnya kuat. Kontraktor, pemborong, kontrak sana, kontrak sini, bukan kontrak rumah. 1 di antara pasangan hidupnya masih kuat, mereka masih kuat bertahan. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang lebih jauh lebih kuat. Yang ketiga, yakni panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Bila guru hasil kerentek hati, muncul dari hati yang paling dalam, iki passionku, ini habitku, maka dia akan sakit kalau nggak ngajar, sedih kalau nggak ketemu murid, karena memang dia senang yang seperti itu. Nah, ini tahan banting. Jangankan dibayar, tidak dibayar pun kadang-kala dia lakukan. Itulah passion. Passion itu sesuatu yang menggerakkan diri kita
meskipun hujan, meskipun tidak dibayar pun kita berangkat. Kayak Mas Anwar Sadat ketika apel yang pertama, hujan deras pun dia tetap akan nekat karena sudah kadung janji. Beli mantol di Indomaret. Nah, gitu. Janjian. Passion. Nah, Bapak Ibu, kira-kira passion itu dicirikan satu, dia senang dengan dunianya, bahagia dengan yang dilakukannya. Sehingga status di HP-nya itu mesti loh terkait dengan profesinya. Itu menunjukkan cinta. Lah guru kok tidak pernah menstatus pekerjaannya. Karena statusmu menunjukkan passionmu. Ya, statusmu akan menunjukkan passionmu. Ketika Anda passionnya guru, ya harusnya banyak kelihatan. Tapi kalau pedagang, sales, ya setiap pagi udah buka, yuk kue, ya itu. Jilbabnya dibeli, dibungkus. Pagi-pagi udah kayak gitu. Lah apa salah? Enggak salah. Jenengan Anda jualan enggak salah. Enggak apa-apa. Memang Muhammadiyah belum ngasih sesuatu yang banyak. Enggak salah. Tetapi Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Jawa tuh empan mapan, timing yang pas. Ya. Bikin status timing yang pas, pagi-pagi jam 7 sudah bikin status. Orang tua melihat, waduh, ini anak-anak diajar enggak ya? Jangan-jangan COD. Kan gitu. Orang tua gelisah, mana akan percaya sama sekolah? Maka timing yang pas, mungkin setelah istirahat, mungkin setelah pulang, kan gitu ya. Terus durasinya harus diatur. Kalau 2 status guru, 1 dagang, kan itu ya. Orang dagang, guru 1. Kan nanti ketimpa, ya. Oh ternyata ini sales apa guru? Kan gitu ya enggak? Nah ini penting loh. Ini kalau nggak saudara nggak saya kasih tahu loh. Karena banyak guru yang seperti itu, teaching by selling. Ngajar juga sambil dodolan. Ya, gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi itu tadi timing yang pas. Bapak Ibu yang terhormati, sebab orang tua beli dagangan kita. Orang tua beli dagangan kita itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama butuh. Memang beliaunya butuh, ya. Oh, butuh roti, butuh jilbab, butuh daster, yang jualan daster butuh. Yang kedua, PDKT. Maksudnya apa? Ya, belilah sama Anwar Sadat PDKT biar anakku nanti diperhatikan, kan gitu ya. Tapi yang ketiga itu Bapak Ibu bisa jadi karena mesake tahu? Kasihan. Ya, kasihan pagi-pagi sudah online, jangan-jangan ini butuh banget, kan gitu ya. Kasihan. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, statusmu akan mencerminkan passionmu. Maka kegiatan hari ini jangan sampai tidak ada yang bikin status tentang kegiatan hari ini. Harus bikin status. Sepakat? Sepakat. Jadi akan kelihatan. Yuk dipoto saya. Kan gitu ya. Kan gitu. Itu karena mencerminkan status Anda. Nah, ini penting. Iya enggak? Ini penting. Rezeki itu di saudara. Nah, itu diantara beberapa hal Bapak Ibu, kenapa kadangkala guru itu digugu dan ditiru, harapannya ke sana. Nah, kalau guru kok kemudian maaf lebih banyak online dagangannya,
kemudian ada di tempat saya itu gini, ketika dia masih berjuang, jadi rumah tangga baru nikah itu ya, rumah yang ngontrak, yang suami waktu itu insinyur tapi belum laku, dia arsitek, belum laku, belum payu, masih ngandalkan honor istri, ya, masih ngandalkan honor istri. Istri ngontrak karena sama nggak masalah mereka, tetapi setelah maaf suaminya jadi pemborong ya karena ikut penguasa dapat proyek banyak, kemudian laku keras, sang istri perilakunya berubah, ya ngajarnya udah males-males, nggak mau ngajar. Nah, karena apa? Sudah banyak uang. Betul. Sudah banyak uang. Berarti apa? Menunjukkan bahwa saya dulu ngajar itu karena kepepet. Kepepet kan gitu ya. Enggak. Setelah itu dia resign. Nah, bayangkan kan emang kan kalau dia memang passionnya, ya apapun profesinya nanti guru tetap nomor 1 kan gitu ya. Karena ketika ini dunia, ibarat dunia itu ya bagaimana air ikan tanpa kolam kan terus gimana ya. Nah, ibarat kita ikan, sekolah itu kolam kita ya. Maka kolam kita harus kita rawat, kolam kita harus kita jaga kebersihannya, kolam kita jaga ekosistemnya yang seimbang, harmonis. Jangan sampai ekosistem sekolah kita rusak. Walaupun ada satu katak, satu codot, maka harus segera dikeluarkan. Amputasi, kalau sudah bisa diobati ya diamputasi. Kan gitu. Kadang-kadang dimanapun lingkungan itu mesti ada yang brekele. Ya enggak? Ada sing iri hatinan, enek sing pengen tampil di depan, enek sing sok tahu, ya toh, mesti seperti itu. Dimanapun mesti ada. Maka bagaimana Anda bisa bermain kalau Anda ingin selamat? Arep pindah ana ngendi jenengan tetap nanti ada seperti itu. Dimanapun ada. Rugi Anda ketika pindah-pindah kerja, ya toh, rugi benar. Karena teman-teman saya mengalami itu, rugi gede, ya, rugi besar. Ketika pindah-pindah kerja, dia diharapkan ternyata tidak begitu. Maka panggilan jiwa, mari kita perkuat Bapak Ibu. Harapannya benar-benar guru menjadi passion kita, passion yang ya menyelamatkan nanti kita baik di dunia dan di akhirat. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita yel-yel dulu dong. Nah, yel-yel dulu. Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah Pasti unggul. Siapa kita? Peserta BIMTEK PEM. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Peserta BIMTEK PEM Profesional sejahtera. BIMTEK PEM Banda Aceh. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Huha. Pembelajaran mendalam. Mendalam. Tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sekedar review Bapak Ibu yang kita berikan kemarin, 1 Permendikbud, kemudian yang kita pelajari tentang coding, ya, beberapa kilas balik terminologi coding. Coding adalah bahasa instruksi, ya, instruksi yang dipahami dijalankan oleh komputer. Kemudian Bapak Ibu berpikir komputasional, ada di komposisi, pola, abstraksi, algoritma. Terus kesimpulan, kemarin kita bikin LK. Kemudian Bapak Ibu kita akan lanjutkan ya tentang ini yang namanya
kecerdasan buatan atau tiruan. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring berjalan waktu, pengertian tentang kecerdasan artifisial bahkan di beberapa lain menyebutkan kecerdasan tiruan, KT. Kalau kita istilahnya KA, kecerdasan artifisial, terus mengalami perkembangan, kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun dalam praktiknya KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer itu belajar dari data, ya. Lagi komputer belajar dari data, maka komputer itu sangat bergantung kepada data yang diupload di big data sana, ya. Maka partisipasi Anda dalam mengisi data, ya, itu penting. Sehingga Bapak Ibu dari data sana biasanya nanti akan mengenal pola. Kemudian dari KA akan membuat prediksi-prediksi, ya, atau keputusan. Ya, sama saja tadi mesin learning hanya memahami dalam hal-hal dalam data, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Statistik, linearitas, atau bahasanya statistik itu kan ada julat, ada ring, itu nanti angka dia ada. Tapi kalau manusia tentunya dengan pertimbangan nilai, pertimbangan etika, pertimbangan emosi, pertimbangan attitude, moral. Nah, nanti bedanya dengan mesin. Bapak Ibu yang saya hormati, maka penting kita perhatikan bahwasanya KA tidak selalu benar, karena dia hanya akan mengambil dari data itu, data dari internet yang diupload. Adalah data Anda yang diambil, ya Anda yang benar tulisannya, kan gitu. Terbaru atau terbanyak dari yang kebanyakan dia banyak orang upload itu biasanya diambil. Bisa jadi seperti itu. Maka kita harus menjadi penyeleksi, selektifnya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kolaborasi manusia dan KA, di mana transformasi di berbagai bidang. Ada desain kreatif, KA menghasilkan visualisasi, manusia mempercepat desainnya. Analisis data, KA memproses data, manusia interpretasinya. Penyuntingan naskah yang banyak dilakukan oleh manusia, ya, KA memeriksa bahasa, manusia memastikan makna. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Di antaranya kalau kita buat kode, manusia melakukan validasi dan mengoptimasi. Itu di antara beberapa hal kolaborasi KA dan transformasi di berbagai bidang, harapannya saling melengkapi. Jangan sampai kita kecanduan AI, tapi bagaimana kita mampu mengendalikan AI, kan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bidang mitigasi, kalau KA mampu memperkirakan perakiraan cuaca berdasarkan Badan Meteorologi Geofisika, Banda Aceh cuaca cerah, maka manusia merancang strateginya. Oh ya sudah, kita nggak usah pakai payung. Oh ternyata hasil analisis Badan Meteorologi cuaca hujan, maka kita berpergian bawa payung, nggak mantol, kan gitu. Manusia mengantisipasinya. Kuliner, KA bisa membuat resep, tapi manusia tetap yang menguji. Rasanya kan manusia, ya nggak mungkin mesin bisa menguji rasanya. Nah, resepnya bisa. Dalam hal otomotif, kendaraan otonom, KA bisa mendesain, pinter banget Pak. Ya, 3 dimensi kenampakannya itu mobil yang panjangnya
seperti apa, kemudian dibikin desain seperti apa, mudah. Nah, kemudian manusia tentunya yang memastikan keamanan, memastikan kenyamanan maupun yang lainnya, itu KA. Dalam bidang kecantikan ya KA bisa personalisasi perawatan, tapi manusia tetap yang memberi sentuhan artistik, keindahan, ya, sentuhan. Prinsip kerja kecerdasan AI, setelah kita masukkan data, baik itu pertanyaan, baik itu suara, baik itu teks, baik itu gambar, diproses oleh algoritma kecerdasan AI, maka keluarnya akan muncul prediksi. Nah, keputusannya tinggal kita analisis, kita kasih edit. Nah, baru kemudian kita pakai, oke, nggak apa-apa. Nah, itu diantara beberapa hal. Kecerdasan artifisial berbasis input. Dari input kemudian dianalisis, maka keluarlah output yang diharapkan. Beberapa pasangan KA diantaranya bisa menggunakan suara, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan teks. Ini juga sangat bermain-main. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu mengingatkan dan sambil. Kalau kemarin kita sudah bicara unplug, Bapak Ibu, di komputer Anda silakan dibuka. Ya, komputer Anda silakan dibuka, Google-nya. Silahkan Bapak Ibu, kita akan bermain-main. Kalau kemarin itu unplug-nya dengan gambar, kita akan bermain-main yang tidak dengan gambar. Maka bisa dibuka blockly.game, ya. Silahkan Bapak Ibu, itu dibuka. Nah, dari aplikasi yang satu ini, ada permainan-permainan, silakan dicoba. Kita kasih waktu sekitar setengah jam. Nanti siapa yang levelnya paling tinggi, ya, levelnya paling tinggi. Tuliskan, namanya kita ingin membuat gambar. Kamu adalah kartunis handal, seorang kartunis. Bikinkan saya gambar kartun. Kamu seorang arsitek, biar nanti dia memposisikan sebagai arsitek. Kamu dokter spesialis penyakit dalam. Kamu dokter anak. Kamu kiai, ya, ahli agama Islam. Tolong bikinkan. Nah, itu nanti ke sana. Nah, itu harus disebutkan, karena nanti akan membatasi mesin dalam bereksplorasi konten. Data input tadi bisa tag, angka, data mentah, dan lain sebagainya. Demonstrasi atau contoh, kalau ini contoh itu demonstrasi, bisa memandu format gaya atau konten. Kemudian parameter teknis, pengaturan yang mengontrol output seperti panjang. Nah, ya, parameter. Bikinkan gambar kertasnya A3. Nah, itu ya. Bikinkan saya desain rumah dengan tinggi rumah 3 meter.
Nah, itu parameter, harus ada parameternya. Kertasnya, jenis kertasnya disampaikan. Kalau proporsinya nanti biar kelihatan lebih baik. Format output. Nah, kalau ini bisa jenengan sampaikan lebih spesifikasi mengenai gambar output yang kita harapkan itu nanti berupa apa? Oh, saya bikinkan cerita minimal 3 paragraf, ya kan? Berbentuk persuasif, argumentatif. Nah, jenis karangannya, kalau karangan tabel. Nah, ini format output. Nada dan gaya. Kalau nada dan gaya itu nanti kaitannya dengan lagu ya, tune, style, penyesuaian bahasa. Kemudian batasan tadi ya, perlu kita kasih batasan supaya nanti dia mencari itu ada batasannya. Makalah terbaru tahun 2024-2025. Tulisan terbaru, lalu kita kasih batasan. Kalau enggak nanti dia akan nyari ya tulisan-tulisan lama. Batasan. Terus kemudian penyempurnaan literatif atau memperbaiki proses dan nanti dikemas dengan bahasa yang baik sehingga nanti akan menghasilkan sebuah luaran yang harapannya seperti kita harapkan. Tetapi kalau nanti masih sifatnya umum, biasanya keluarnya nanti ya umum, tidak sesuai harapan kita. Ini beberapa ya. Instruksi buatkan 10 ya, nanti akan dibuatkan 10. Buatkan 20, nanti akan buat 10. 5 ya 5 ini instruksi. Konteks background ya. Background itu benar. Prom ini ditujukan mahasiswa sastra semester 2. Mahasiswa sastra. Ya, itu background. Tadi kalau saya sampaikan kamu adalah ahli arsitek, itu juga bisa menjadi background. Data input. Gunakan data dari Goodreads dengan rating minimal 45. Nah, ini kalau bahasa Inggris ya. Intinya bahasa spesifik. Contoh example, kalau ada example-nya jenengan bisa kasih saya example project, ya, diupload kemudian baru dibikin narasi perintahnya. Parameter teknis, batasan tadi, bikinkan saya 3000 kata. Oh, bisa nanti. Formatnya yang seperti apa? Judul, penulis, sinopsis, singkat. Nah, itu juga gitu. Kalau nada, lagu, itu ada style, ada tone. Gunakan bahasa formal dan teknis, hindari apa ya, yang silang pendapat yang beda, nanti bingung. Namanya suara vokal cewek, itu minta. Kalau enggak nanti akan dikasih bisa 1, bisa 2. Batasan, peran, penyempurnaan, iteratif. Jadi Bapak Ibu, unsur paling penting prom itu 1, kejelasan, ya, jelas, clarity, spesifik, kemudian konteksnya, latar belakang, kemudian kreativitas dan kebebasan berekspresi yang tentunya nanti ide-ide jenengan perlu jenengan sampaikan, tidak masalah. Tapi paling tidak nanti yang akan menjadi pembeda dari perintah yang lain. Nanti ada kejelasan, spesifik, konteks. Intinya itu 4, kreativitas. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bikin strategi penyusunan prom itu dari definisi, kelebihan, kekurangan, kapan digunakan itu juga bisa disampaikan. Nah, cara kerjanya
Ya, setelah input prompt nanti akan dianalisis, kemudian akan ada evaluasi. Nah, evaluasi penilaian dan jenengan. Nah, itu ada identifikasi, terus kemudian bias, saya sampai di mana penyimpangan atau sudah sesuai belum. Nah, nanti baru outputnya disempurnakan. Ini sampel aja ya, sampel aja. Sampel aja. Baik Bapak Ibu. Nah, itu diantaranya beberapa prompt yang perlu kita sampaikan kepada jenengan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Semua sudah familiar dengan ChatGPT? Ya. Coba sekarang ini aja dibuka dulu satu Microsoft Word. Word-nya dibuka dulu. Ini nanti yang diupload kerja untuk apa, bahan uploadan ya. Upload Word. Sudah. Bila Word-nya sudah dibuka, sekarang coba buka ChatGPT ya. ChatGPT dibuka. Word itu nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpan hasil ya. Untuk menyimpan hasil yang itu nanti dikumpulkan. Nah, jadi dibuka Word. Kemudian sudah itu ChatGPT dibuka. Kemudian tugas 1 Bapak Ibu. Tugas 1. Coba sekarang buatkan pantun 3 saja. 3 saja dengan tema Bintek PM, pembelajaran mendalam, coding, AI, Region Aceh, region Aceh. Nah, kira-kira gini, dari kalimat yang sama itu kita ingin tes ChatGPT kira-kira nanti hasilnya sama atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang mau ditambah lagi nggak perintahnya? Itu aja ya? Atau mau ditambah yang menggembirakan, yang mendalam, yang menggembirakan dan mendalam? Dah? Coba, bila sudah, silahkan di generate. Kita akan testimoni dari Bu Ketua, hasilnya dibacakan. Oke, pantun yang pertama, Geblang kejeren, pagi berseri, angin laut bawa harum melati, Bimtek digelar penuh inspirasi, belajar mendalam tingkatkan prestasi. Yang kedua ada pantun coding AI. Ngopi di ulele sambil tersenyum. Lihat layar penuh baris program. Coding AI bukan hal suram, gratis tumbuh ilmu pun mendalam. Ada yang sama? Enggak ya? Satu lagi, dari satu hanya 2 itu saja. Yo, coba hasilnya yang sebelah sini, Yuk, Bu. Terbaik menurut jenengan, pilih satu aja. Yang ini antara 3.
Jalan-jalan ke kota Banda Aceh, Cakep. tampak merana berkilauan indah. Bimtek PM ilmunya mendalam, tak terpecah, wajah ceria, semangat di dada. Ada yang sama? Berarti Bapak Ibu, kemampuan ChatGPT luar biasa ya. Dari Anda perintah prompt yang sama, ternyata hasilnya beda, ya. Nggak ada yang sama. Itulah mesin ya yang baik itu silahkan disalin, terus dipindahkan di Word. Nah, disalin, dipindahkan di Word. Kasih nama. Paling atas kasih nama. Nama, kelas, nomor absen juga lebih baik. Baik, tugas 2 Bapak Ibu. Ya, di ChatGPT lagi. Kali ini kita ingin bikin sebuah lagu. Ya. Nanti berkaitan dengan aplikasi yang kedua. Kita akan bikin sebuah lagu. Perintahkan di prompt ChatGPT, kamu seorang komponis. Kamu adalah komponis ya. Komponis itu kan pembuat saya loh. Komponis. Buatkan saya lagu dengan tema. Semuanya hafal nggak misi-misi sekolah? Nggak hafal ya? Kalau nggak hafal, begini aja. Kami kasih kebebasan. Dengan tema bisa Maret sekolah, bisa kalau ulang tahun adalah suamimu ulang tahun yang ke-17. 17. Dikasih nama juga boleh. Tentang Bimtek coding ini boleh. Tak kasih kebebasan, yang bikin lagu ini tentang ulang tahun boleh, tentang sekolah boleh, tentang kamu kayaknya rindu banget gitu. Kerinduan. Ya janganlah, yang ini jangan. Ya sesukamu, sesuai dengan suasana hatimu. Bikin lagu. Itu aja promptnya. Promptnya itu aja. Kalau mau dibatasi 12 baris boleh. Maksimal berapa? Kalau banyak-banyak nanti kepanjangan. 12 baris saja. Itu. Boleh tentang ulang tahun. Adalah suami besok ulang tahun, istri besok ulang tahun, bikinkan lagu spesial ya. Atau anak ulang tahun, atau pelajaran mapel. Anda senang dengan matematika, bikinkan lagu matematika. Atau tentang pemandangan alam, indahnya, atau tentang suasana keadaan hari ini Bimtek ini juga boleh. Sudah deal? Boleh jenengan bikin. Sekarang silahkan di-generate. Boleh dikasih yang ulang tahun suamiku namanya Riza. Boleh kok. Selamat ulang tahun ke-70. Udah uzur. 70.
Setelah itu Pak, Sudah. sudah Nah, kalau sudah di-generate, Bapak Ibu, masuk ke salin tag di pijet, salin tag ya, itu lebih penak. Tapi kalau salin semua nanti munculnya ada yang edit. Ya tahu kebanyakan. Salin tag, pindahkan ke Word, kemudian edit. Edit itu sesuaikan dengan suasana hatimu. Sesuaikan dengan keinginanmu, jangan plek. Sudah maksudnya tahu ya? Jangan persis sama ya, kalau memang sudah sesuai dengan hatimu nggak usah diedit, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sesuai harapan, pindahkan di Word. Sudah ya, di Word. Pindahkan di Word. Kalau mau dikasih judul juga nggak apa-apa, kasih judul yang bagus. Tapi nanti masukkannya nanti tidak usah dikasih judul. Nanti itu hanya untuk tugas. masuk ke aplikasi kedua Pak. Nah, bila sudah, Bapak Ibu buka Google kembali. Google kembali. Nah, kita buka Google kembali. Di sini pilih aplikasi di Google itu Suno AI. Suno AI. Ya, Suno AI. Nih, paling atas. Suno SUNO. Aplikasi di Google, buka Suno. Sudah? Setelah dibuka Suno, silahkan login dengan email atau dengan Google Anda. Yang sudah daftar bisa langsung, tapi kalau yang belum, Suno. Musiknya bebas Pak. Sebentar. Yang sudah bisa bantu temennya, tapi biar jalannya sudah masuk di Suno ya, tunggu ya. Nah, kayak gitu. Bagi yang belum daftar, biasanya nanti disuruh sign in. Sudah masuk? Masuknya pakai Google lebih cepat. Bentar, sabar. Ini semuanya lelet. Baru daftar. Pakai Google aja ya, cepat biasanya. Continuous. Tapi kalau mau pakai nomor HP juga bisa. Tapi kalau mau pakai Google ya ini. Suno AI. Klik continue. Kajet. Oh, ini. Sinyalnya sabar. Nah, ini bagus. Bila sudah ketemu, ini aja.
Yes, I am. Baik, Bapak Ibu, jangan klik custom. Ya, ini custom itu maksudnya kita yang desain ya custom. Kalau hanya simple nanti gini toh. Tapi custom, pilih yang custom. Bila sudah Bapak Ibu, liriknya jenengan pas tekan di situ. Liriknya. Tadi saya bikin lagu apa ya lupa. Tak bikin. Liriknya aja. Buatkan saya lagu. Copy di situ, copy paste yang dibet. Nah, yang tadi. Copy. Nggak bisa Pak. Bentar. Sabar dong. Sebentar. Sudah di copy di situ ya. Ketika sudah, sekarang pilih style. Nggak bisa Mas. Masa nggak bisa? Hilang pula. Sebentar ya, punya aku tak coba banyak. Kalau yang di pensil tuh, ini itu kan sampai ada pensil, tekan pensil tuh aja. Stylenya apa ya? Edit liriknya Kak. Edit ya Bang. Edit tuh liriknya. Edit liriknya. Ini budaya. Udah ada tuh. Kontrol C. Liriknya. Bisa. Ini kok apa? Di pensil gue. Oh, yang mana? Pensil yang udah. Nggak bisa nih. Edit liriknya. Betul. Stylenya cuma apa? Oh, Melo. Nangis. Saya copy di sini, set. Lirik. Edit lirik. Kemudian style ini Babu. Style ini jenengan pilih jenis genre lagunya. Ya. Jadi kalau jenis lagunya di sini nanti yang akan membedakan antara yang satu dengan yang lain. Pilih lagu pop. Jenengan tulis pop. Bila dangdut, pilih dangdut. Bila beat, jazz, genre, style. Di stylenya itu loh. Style yang ini. Gak mau. Setelah stylenya jenengan pilih baru grade. Style. Sebentar.